Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Bapak Ketua bersama para panitia saya hormati, saya muliakan guru kita Pak Imam beserta jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak dan anakku para pemuda dan remaja saya cintai. Alhamdulillah, malam ini kita berada pada malam yang ke-15 Ramadan. Betul. Baginda Ali Karamallahu wajhah pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai pahala salat tarawih setiap malam Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan itu lain pahalanya, Pak. Jadi kalau 30 Ramadan tarawih 30 macam bermacam-macam pahalanya. Lalu Nabi menjawab bahwa wa fi lailatul khamasati min Ramadan, barang siapa melaksanakan salat tarawih malam kelima Ramadan, ghufira lahu wa li abwayhi, maka Allah mengampuni segala dosanya, juga ikut diampuni dosa kedua orang tuanya. Ini luar biasa ini. Ini adalah keuntungan yang sangat tinggi sekali, karena kita yang salat tarawih orang tua tak juga diampuni. Kalau orang tua tak hadir, maka dua nenek dari bapak, dua nenek dari ibu diampuni. Seterusnya. Yang kedua, salat tarawih itu setiap malam punya bonus 1 rakaat sama dengan 70 rakaat. Di sini kita ambil salat tarawih berapa rakaat? 8 tambah 3 11. Jadi 11 kali 70 berapa? 770 rakaat. Artinya setiap malam kita salat tarawih dengan bersungguh-sungguh, tidak bermain-main seperti anak-anak, maka Allah berikan kita pahala 770 rakaat setiap malam. Saya mau tanya kita, pernahkah kita salat sunat 770 rakaat satu malam? Belum pernah kan? Saya juga belum pernah. Dan malam ini kita selalu salat 770 rakaat. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya akan menyampaikan, kan saya hanya 10 malam di Sulawesi ini. Malam 11 saya di Freeport. Saya dikontrak Freeport 20 malam di sana. Saya sudah 10 tahun di sana. Ini Bapak Ibu sekalian, judul ceramah kita malam ini adalah Sab'atun min afdaliyah. Min amal afdaliyah, ada 7 amal utama, amal sunat yang utama dilakukan Ramadan. Artinya kalau kita bisa melakukan 7 ini, Pak, luar biasa. Kita akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah nanti memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Yang pertama, kata ulama sufi, pertama dianjurkan, yang sangat diutamakan adalah hudur majalis ilmi, menghadiri ceramah. Karena satu kali menghadiri ceramah Ramadan itu sama nilainya 70.000 rakaat salat satu kali. Jadi nomor satu itu belajar agama. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa bagus ibadah kepada Allah. Tidak bisa bagus ibadahnya orang tidak punya ilmu, terutama ilmu agama, Pak. Kalau tidak banyak ilmu agama, jangan diharap ibadah bisa mulus, tersendat-sendat nanti. Kenapa? Karena kurang ilmu agama kita miliki. Karena orang berilmu agama beda pahalanya dengan orang tidak punya ilmu agama. Bapak dan saudara sekalian, itu yang pertama. Kita harus rajin dengarkan dakwah. Nomor satu itu.
Yang kedua adalah amal sunat yang utama. Ini salah sunat ya, bukan wajib. Wajib. Sunat yang saya masukkan di sini. Yang kedua adalah qiraatul Quran nazaran. Memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Al-Quran itu imam kita. Secara hakiki Al-Quran adalah imam umat Islam. Profesor Dr. Farid Wajidi, ulama Mesir, dalam bukunya Kemuliaan Al-Quran, beliau mengatakan Al-Quran itu punya roh. Ingkah nyawana Quran itu hidup, punya roh, tapi tidak sama roh kita. Al-Quran itu mendengar, karena ada telinganya, tapi tidak sama dengan telinga kita. Al-Quran itu melihat, ada matanya, tapi tidak sama mata kita. Al-Quran itu ada mulutnya, tapi tidak sama mulut kita. Namanya Al-Quran berbicara. Ada bukunya di pesantren saya sekarang. Al-Quran berbicara. Kalangan seorang ulama Mesir bernama Profesor Ahmad Abdul Majid. Al-Quran berbicara, Bapak dan Saudara sekalian. Makanya Ramadan kita harus memperbanyak baca Al-Quran. Siapa tamat satu kali Al-Quran dalam Ramadan, sama mulianya dengan tamat 700 kali Al-Quran di luar Ramadan. Jadi kalau 2 kali tamat sama dengan 1400 kali tamat Al-Quran. 3 kali tamat 2100 kali tamat Al-Quran. Nilainya Bapak sekalian. Makanya digalakkan kita mengaji kalau Ramadan. Al-Quran luar biasa Bapak sekalian. Makanya orang-orang hafid Al-Quran itu nanti orang tuanya di surga dikasih mahkota. Duduk di kursi emas bersama anaknya seperti ini. Ini anakku ini Pak. Ustaz kan. Hafid. Ini Bapak Ibu sekalian. Bukan hafid-hafid. Karena ada hafid-hafid. Bukan lain hafid, lain hafid-hafid. Hafid-hafid artinya sepotong-sepotong hafal. Tapi kalau hafid memang hafal 30 Al-Quran seperti ini. Bagus suaranya. Ya disenangi orang. Ini Bapak-Bapak sekalian, berbahagialah Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak hafid Al-Quran. Luar biasa. Itu nanti menjadi syafaat di akhirat nanti anak-anak kita. Ya. Bapak-Ibu sekalian, membaca Al-Quran dengan mushaf ya. Bukan dengan HP. Tidak sama pahalanya dengan HP kita baca. Kenapa? Hadisnya mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu afdalu amali ummati qira'atul Qur'ani nazaran. Amal yang paling mulia bagi umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran. Itu paling mulia baik. Ya, kita lihat Al-Quran, bukan HP. Kalau HP itu bukan Al-Quran Pak. Kalau Al-Quran kita lihat itu 2 kali pahala kita dapat. Kenapa? Melihat Al-Quran adalah ibadah. Membacanya juga ibadah. Tapi kalau HP kita baca, tidak ada pahala melihat Al-Quran. Karena HP kita lihat. Yang kedua yang ada hafalannya hanya bacaannya. Jadi hanya 1 pahalanya. Kalau mushaf Al-Quran kita lihat, itu 2 kali pahalanya Pak. Usahakan baca Al-Quran. Banyak sekali Al-Quran di sini. Itu Al-Quran menangis itu kalau kita baca HP. Baru ada Al-Quran. Jangan kecuali memang tidak ada Al-Quran, apa boleh buat? Kita pakai HP. Beda pahalanya Pak. Kalau kita mau mencari pahala, jangan pakai HP baca Al-Quran. Pakai mushaf Al-Quran. Ini Bapak sekalian, saya tahun 68 sudah mengajar Al-Quran di Pangkep. Saya sudah hafid tahun 68. Kemudian saya ke Mangkoso, 20 tahun di sana belajar. Setelah itu berangkat ke luar negeri. Saya 13 tahun di luar negeri, studi Islam. Tapi ini bukan kesombongan, motivasi supaya ada anak tapak kirim ke Mesir. Ya kan? Belajar agama di sana. Minimal kasih ustaz kan, yang ajar anak tak. Insya Allah bisa berhasil. Jadi permata nanti. Indah dilihat anak tak kalau jadi permata, karena dia sudah menghafal Al-Quran.
Pada saudara sekalian, yang ketiga, mungkin hanya 3 saya bisa sampaikan, karena kita dibatasi oleh waktu sudah 10 menit sekarang ya. Yang ketiga adalah salat tarawih. Galakkan salat tarawih. Kenapa? Salat tarawih itu satu paket dengan puasa. Tidak bisa dipisahkan. Makanya salat tarawih nanti ada ke Ramadan. Karena Ramadan diwajibkan umat Islam berpuasa. Makanya salat tarawih diikutkan. Untuk apa? Menutupi kekurangan puasa kita. Karena kita punya puasa banyak kekurangannya, Pak. Banyak lupa-lupanya, kata ulama. Banyak bocor-bocornya kita punya puasa. Banyak makruhnya. Membuat puasa kita tidak bisa menjadi syarat masuk surga. Karena banyak sekali kekurangannya. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Ini semua ini merusak pahala puasa kita. Makanya dianjurkan kita bertarawih supaya bisa menutupi lubang-lubang puasa itu. Ya, salat tarawih itu menutupi kekurangannya puasa kita. Jadi kalau kita puasa dan tarawih, dipastikan puasa kita sempurna. Kenapa? Ada penutupnya. Ada yang menutupi lubang-lubangnya puasa kita. Tapi kalau ada orang puasa tidak tarawih, tidak bisa sempurna puasanya. Tidak ada penutupnya. Tidak ada penyempurnanya. Ataukah sebaliknya, ada orang rajin tarawih tapi tidak puasa. Ini lebih konyol. Kayak anak kecil saja. Anak kecil itu rajin sekali tarawih, jam itu sudah ada milari-lari di sini. Tapi besok tidak puasa dia. Tidak apa-apa kan namanya anak kecil. Tapi ini orang sudah ubangan. Rajin tarawih tapi tidak puasa. Ini Bapak-Bapak sekalian. Ingat. Salat tarawih itu 3 salinya. Tapi 1 yang benar, 2 yang salah. Jangan ikut yang salah. Usalli sunat tarawih. Usalli sunat tarwih raka'ataini ma'mum lillahi ta'ala. Jangan baca itu, salah itu, Pak. Yang kedua salah, usalli sunat tarawih. Raka'atain salah juga. Kenapa tarawih itu bahasa Bugis? Bahasa Makassar. Ini yang paling banyak pakai ini. Terutama kita Bugis Makassar banyak pakai usalli sunat tarawih. Jangan kebaca itu. Salah, Pak. Yang benar, mau dengar? Mau dengar yang benar? Ikut ke. Supaya tidak salah ke sebentar. Boleh jadi 4 malam ini kita masih salah. Malam ini tidak ada yang salah lagi insyaallah. Ikut usalli sunnata. Usalli sunnata tarawihi. Ya bahasa Arabnya tarawih, bukan tarawih. Bahasa Bugis itu. Usalli sunnata tarawihi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Pejamkan mata ketika takbir. Al-Ghazali menyuruh kita pejamkan kepala supaya tidak terganggu, supaya kita konsentrasi pada niat. Karena niatnya salat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ini Bapak sekali, ini menurut Al-Ghazali, hadirin yang saya muliakan. Pejamkan mata, usalli sunat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah, saya berniat salah sunat tarawih 2 rakaat mengikut karena Allah. Itu di hati. Itu namanya niat akbar. Ini Bapak-Ibu sekalian. Dan kedua, rahasianya tarawih hanya 1 kali baca di kita. Rakaat pertama saja. Rakaat ketiga, kelima, ketujuh tidak lagi disyariatkan. Kenapa? Memang begitu Rasulullah. Karena doa kita adalah doa pembuka salat. Nah, kalau salat sudah dibuka rakaat pertama, toh sampai buka-buka terus. Jangan makruh salat kalau buka-buka terus 1 kali. Kecuali ambil witir baru baca lagi witir kalau witirnya. Kalau lain jenis salat. Menurut Profesor Dr. Muhammad Yunus MA, ulama Mesir mengatakan salat sunat yang banyak rakaatnya seperti tarawih, seperti tahajud, seperti duha. 8 rakaat cukup 1 kali baca di kita saja. Tidak boleh diulang-ulang. Kenapa? Karena mengulangi itu adalah makruh. Bukan pahala kita dapat. Dan ketiga, dianjurkan orang salat tarawih hanya menggunakan duduk iftirash. Iftirash itu duduk tahap pertama. Itu dilakukan itu. Nanti habis tarawihnya baru lipat kaki begini. Nanti habis 8 rakaat baru lipat kaki kita. Kenapa? Kalau salah begini kaki kita susah kita berdiri. Apalagi orang tinggi kolesterol 300.
Asam urat 20. Tidak bisa berdiri Pak, tak kancingi. Betul. Makanya banyak orang baru 10 malam hilang nih. Dia bertanya, kenapa bengkak-bengkak persendiannya semua? Karena dia bodoh. Selalu menggunakan saya begini. Jangan kita lakukan. Coba lihat di Makkah Pak. Saya tahun 90 ada di Makkah. Iya. Saya belajar di Makkah. Ada mengaji Makkah. Belajar sama Imam As-Sudais. Imamnya Makkah sekarang. Belum profesor waktu itu belum. Syekh Ali As-Sudais namanya. 190 ada di Makkah. 36 tahun yang lalu. Ada belajar di Makkah Bapak sekalian. Jadi itu yang perlu kita pahami. Ya. Dan kemudian terakhir. Ini masih banyak rahasia tapi saya tidak sempat karena waktu membatas kita. Kalau kita memberi salam, jangan bersamaan dengan imam. Jangan ikut sama imam bersalam. Ini paling banyak salah. Imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut tahu ke kanan. Tidak boleh Pak. Itu makruh hukum sembahyang tak. Jadi kapan salam selesai, imam ke kiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita mulai ke kanan. Makanya ada mubalagh itu. Mubalagh itu diikuti suaranya. Nanti mubalagh mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita bersamaan lagi. Karena imam sudah selesai tadi. Ini yang perlu. Ini di sini paling banyak salah. Tata tertib salat yang kita lakukan paling banyak salah adalah waktu memberi salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ke dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita mulai ke kanan. Dan ketika memberi salam tidak perlu bergerakkan badan. Makruh salat. Hanya kepala bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bergerak badan. Itu yang benar. Yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang salah Pak, banyak sekali begitu. Karena banyak orang tidak belajar salat tapi tidak belajar. Bapak Ibu sekalian, dan ini tadi saya diminta muridku untuk jadi menterai malam ini. Ya, saya bikin seperti di Makkah, tapi tidak seperti Makkah lamanya. Ke Makkah 1 jam, ya kan? Ya, insya Allah sebentar aja, tidak sampai setengah jam insya Allah. Saya akan memberikan nanti membawakan imatar malam ini karena beliau ini adalah anak saya. Kayaknya beliau tidak mau imam kalau ada saya. Saya rasa ini sajalah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita masih bisa berjumpa pada kesempatan seperti ini. Demikianlah, maafkan saya kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan kita. Ya, karena tidak ada gading tak retak, tidak ada manusia tidak tersalah. Semoga Allah merahmati kita semua, Allah memanjangkan umur kita sampai kita melaksanakan ibadah selesai Ramadan, dan Allah mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Minallahil musta'an wal tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.